Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke pokok materi untuk pembelajaran KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Pada materi sebelumnya di KD 3.1 sudah kita pelajari bersama materi tentang identifikasi unsur-unsur teks berita. Pada kesempatan kali ini materi kita masih sama, yaitu tentang teks berita, tetapi yang akan kita bahas adalah mengenai struktur atau susunan sebuah teks berita. Bagaimana sebuah teks itu tersusun? Tentunya ada susunannya, ya. Ada poin-poinnya. Nanti pada paparan dari saya hari ini bisa kalian simak teori dan langsung kita praktikkan ke analisis dalam teksnya. Baiklah, silakan anak-anak menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku teks, disimak dengan baik, dan nanti akan kalian praktikkan ke dalam teks yang lain. Pada kesempatan hari ini, Bu Ari akan memberikan slide ya. Di sini saya sudah membuat beberapa slide. Untuk slide pertama, kita memang KD-nya 3.1, tetapi saya pilih menjadi 2 bagian supaya kalian nanti bisa fokus ke masing-masing indikator. Indikator KD-nya berbunyi menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Namun di sini nanti Bu Ari akan memaparkan satu persatu per indikator ya. Indikator pertama adalah menelaah struktur, sedangkan yang kebahasaan nanti akan saya sampaikan ke video yang selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari menelaah struktur. Struktur artinya apa kemarin anak-anak? Struktur artinya susunan. Susunan sebuah teks berita. Ya, kita tayangkan ya. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Seperti yang kita ketahui bahwa teks berita kemarin unsurnya ada 5 ya, adik Simba. Tetapi kita nanti hanya akan memfokuskan pada struktur saja. Ya. Mengapa kita perlu mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita? Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa teks berita itu mengandung informasi, mengandung hal-hal penting yang bagi masyarakat atau bagi kita itu adalah sebuah kebutuhan ya. Setiap orang pasti membutuhkan berita, entah itu politik, ekonomi, bencana alam, dan lain sebagainya. Medianya bisa bermacam-macam, mulai dari media elektronik maupun cetak. Nah, mengapa kita perlu mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita? Yang pertama, untuk memenuhi karakteristik berita, yaitu aktual atau cepat ya, hangat, faktual, fakta atau asli kenyataan, kemudian penting dan menarik. Berita itu sangat penting bagi kita karena berbagai peristiwa di belahan dunia ini nanti kalau pasti akan kita butuhkan setiap harinya ya. Nah, misalnya berita tentang kenaikan harga sembako. Nah, itu kita perlu berita tentang seperti itu. Seperti saat ini misalnya tentang berita yang sedang hangat, yaitu tentang
COVID-19 ya, itu beritanya setiap hari pasti kita butuhkan. Nah, itu pentingnya kita mempelajari sebuah berita. Nah, kita mengetahui struktur itu untuk yang pertama ini mengetahui karakteristik berita, sehingga kalau sekarang ini banyak sekali berita hoax ya. Apa itu berita hoax ya? Berita yang tidak jelas kebenarannya, tidak memenuhi adik Simba ya, adik Simba. Nah, itu. Kita lanjutkan. Yang kedua, mengapa perlu mengetahui struktur dan kaidah bahasa? Ya, yang kedua, supaya kita nanti pada akhir pembelajaran kita bisa menyusun sebuah teks berita sesuai kaidah, sesuai aturan. Kaidah adalah aturan, ya. Jangan sampai berita yang kita susun adalah berita hoax atau berita yang tidak pasti kebenarannya. Bagaimana supaya pas jelas kebenarannya, ya itu tadi harus mengandung unsur adik Simba yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Ya, ada dua ya. Jadi kita perlu mengetahui struktur. Buat apa sih kita menghafalkan? Bukan menghafalkan ya, kita memahami. Mengapa sih kita perlu mengetahui struktur? Supaya kita nanti bisa menyusun sebuah teks berita sesuai kaidah. Jadi nanti kita akan praktik menjadi seorang penyusun berita ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebuah berita di sini harus memenuhi unsur adik Simba ya. Langsung saja kita ke strukturnya. Struktur teks berita kalau Bu Guru gambarkan menjadi piramida terbalik seperti ini ya. Dari unsur penting dan tidak pentingnya, di sini ada kepala berita. Yang kedua, ada tubuh berita. Yang ketiga, ada ekor berita. Jadi seperti tubuh manusia, ada kepala, tubuh, ekor. Nah, di atas ini ya jelas dalam berita harus ada judulnya. Tetapi untuk strukturnya seperti ini ya. Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Dari segi kepentingannya bisa diperhatikan. Dari kepala berita itu ini kadarnya sangat penting, harus ada, sangat penting dan harus ada dalam sebuah teks berita. Yang kedua, tubuh berita ini juga penting. Ya, berarti harus ada kalau penting. Nah, yang ketiga adalah ekor berita. Ini kadar kepentingannya ini kurang penting, tapi harus melengkapi, ya harus melengkapi. Jadi yang pertama ini kepala harus ada, tubuh harus ada, ekor juga ada tetapi kurang penting. Ya. Dan ini berita ini susunan ini harus urut ya, tidak boleh ekornya diletakkan di atas atau kepalanya diletakkan di tengah, tidak boleh, harus urut. Ini gambarannya seperti piramida terbalik jika gambarkan dari kadar kepentingannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ya ada sebuah teks, kita langsung praktik ke analisis teks. Di sini ada sebuah berita. Sebuah berita saya cuplikan dari teks ya, dari sumber yang ada di sini. Ini beritanya tahun 2017, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa praktik meletakkan di mana sih ekor, di mana kepala, di mana judul. Ya. Ya, oke. Ini bagian yang atas ya. Saya pelan-pelan menjelaskan ya. Ini bagian atas. Namanya apa anak-anak? Ini namanya judul. Jadi berita harus mempunyai judul. Supaya ada nama ya. Ada judulnya. Judulnya adalah ini program prioritas pembangunan Sulawesi Selatan tahun depan. Judul dituliskan dalam huruf kapital.
ini ya, judul ada di atas. Kemudian bagian yang bawah ya, yang paragraf ini ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Di paragraf 1 ini dinamakan dengan, ayo tadi apa namanya? Bagian yang pertama namanya kepala berita. Nah, ini namanya kepala berita. Paragraf 2 disebut dengan tubuh berita. Paragraf ketiga disebut dengan ekor berita. Jadi kadarnya ini sangat penting, ini penting, dan yang ini kurang penting. Ya, sudah Bu Guru beri tanda ya. Bisa terbaca ya semua ya. Nah, di bagian paragraf pertama itu ada kepala berita. Ini kepala berita ya. Kepala berita ini mengandung unsur adik Simba ya. Ini di sini paragraf 1, para kepala daerah menyampaikan program prioritas tahun 2018 dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrengbangnas 2017. Jadi ini menjawab unsur apa? Ya, apa hal yang disampaikan dalam berita tersebut. Jadi ini ya. Apa, siapa? Nah, jadi dalam kepala dan tubuh berita itu harus mengandung unsur adik Simba. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, di sini tokohnya, faktor siapanya adalah para kepala daerah di Sulawesi Selatan. Tokohnya ya. Terus Gubernur Sulawesi Selatan, sudah jelas ada tokoh. Berarti menjawab unsur siapa. Kemudian unsur apanya adalah program prioritas tahun 2018 dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian kapan sudah jelas ya. Nah, di sini ada kapan, di tubuhnya ada kapan, Rabu 26 bulan April 2017. Lalu di mana ada ini ya, Jakarta. Kemudian mengapa juga harus ada di sini ya. Ya, di sini ada unsur mengapa dan bagaimana. Jadi dalam bagian kepala berita dan tubuh berita harus mengandung unsur adik Simba. Sedangkan dalam ekor berita tidak harus, karena di sini hanya sebagai tambahan. Bisa kita cermati di sini. Ini hanya tambahan ya. Tambahan. Jadi dari kadar kepentingannya ini memang kurang penting, tapi harus ditambahkan supaya berita itu semakin jelas. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham semua ya? Jadi kita kembali tadi ke strukturnya. Struktur teks berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Kadar kepentingannya, kepala berita itu sangat penting, tubuh berita itu penting, ekor berita kurang penting. Nanti di akhir pembelajaran akan Bu Guru berikan sebuah teks yang berbeda seperti biasa ya. Silakan kalian nanti menganalisis
bagian mana yang merupakan kepala, bagian mana yang merupakan tubuh, dan bagian mana yang merupakan ekor. Dan tentu saja dalam sebuah berita ada yang disebut dengan judul. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita tentang struktur teks berita pada hari ini. Tentunya dalam penyampaian saya mungkin banyak kekurangan. Semoga anak-anak bisa memahami di akhir pembelajaran nanti bisa mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang Bu Guru berikan. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.